Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan ilegal yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak atas karya intelektual. Hak cipta meliputi hak untuk menerbitkan, menggandakan, mendistribusikan, atau memperoleh manfaat komersial dari suatu karya. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan mengenai pelanggaran hak cipta, sanksi hukum yang diberlakukan, serta beberapa contoh kasus yang menyoroti konsekuensi pelanggaran tersebut. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Berikut ini adalah beberapa contoh mengenai pelanggaran hak cipta yang meliputi 1. Pengandaan tanpa izin. Maksudnya itu di sini membuat salinan atau menyalin karya tanpa izin dari pemilik hak cipta, seperti memperbanyak buku, film, musik, atau perangkat lunak. Kedua, ada penyebaran ilegal. Maksudnya di sini adalah mendistribusikan karya yang dilindungi hak cipta melalui media elektronik seperti internet tanpa izin dari pemilik hak. Yang ketiga, ada penggunaan komersial tanpa izin. Di sini maksudnya adalah menggunakan karya yang dilindungi hak cipta untuk kepentingan komersial tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Misalnya itu seperti menggunakan lagu atau gambar untuk keperluan iklan atau produk komersial. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada adaptasi tanpa izin. Maksudnya adalah mengubah atau memodifikasi suatu karya tanpa izin dari pemilik hak cipta. Contohnya itu membuat versi remix lagu atau mengedit film tanpa izin. Pada April 2020, pihak BTV Cinema Pictures melaporkan Aditya Fernando Pasha atas dugaan pidana pembajakan film Keluarga Cemara yang diproduksi Visinema. Aditya dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan pembajakan film Keluarga Cemara milik rumah produksi Visinema Pictures. Dia mengunggah film Keluarga Cemara di platform website Dunia Film 21. Selain film Keluarga Cemara, pelaku melakukan pembajakan sekitar 3.000 judul film lokal dan impor sejak tahun 2018. Hal ini terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan. Tarif iklan yang didaftarkan berkisar 1.500.000 hingga 3.500.000 per iklan untuk durasi 30 hari. Lalu Aditya ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri pada Selasa 29 September 2020 di kawasan Dehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dalam aksinya ini, pelaku bekerja sama dengan rekannya, RBP, yang sampai saat ini masih menjadi buronan. Kejadian tersebut merugikan industri perfilman dan negara, karena hal ini negara kehilangan potensi pajak yang sangat besar dari pembajakan ilegal. Kerugian ini berdampak pada materi dan non-materi. Dalam hal materi, kerugian mencapai 2,8 hingga 7 miliar. Dan non-materi berimbas pada kelangsungan perfilman Indonesia, khususnya nasib pekerja film. Terdakwa Aditya Fernando Pasha didakwa dengan pasal 32 ayat 2 junto pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 32 ayat 2 ini berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Pasal 48 ayat 2 berisi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kemudian, terdakwa juga dikenakan pasal 113 ayat 3 junto pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam sidang putusan perkara yang digelar di Pengadilan Negeri Jambi 27 April 2021, Hakim Ketua Arfan Yani menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan membayar denda sebesar 200 juta. Pelanggaran hak cipta adalah tindakan ilegal yang melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta. Untuk melindungi karya intelektual, sanksi hukum pastinya harus diberlakukan, termasuk denda, ganti rugi, dan penjara.
Contoh kasus seperti pembajakan film, musik, atau penggunaan perangkat lunak yang ilegal memperlihatkan betapa pentingnya untuk menghormati hak cipta dan konsekuensi hukum yang dapat diterima oleh pelaku pelanggaran hak cipta.